Dari keterangan polisi, almarhum teman sejawat yang sudah berpulang, yang sekolah PPDS tersebut, itu kematiannya diduga karena obat bius rocuronium ya, yang sebenarnya tuh fungsi obat tersebut tuh untuk merelaksasi otot ketika dilakukan intubasi trakea ya, atau memasukkan selang masuk ke trakea atau saluran napas. Itu biasanya dilakukan sebagai susulan setelah diberikan propofol atau fentanyl ya. Tetapi yang jadi problem kenapa obat itu ditemukan di rumah? Apakah mungkin disuntikan di rumah? Kalau disuntikan di rumah tentunya tidak tepat. Karena obat itu harusnya tidak keluar dari lingkungan rumah sakit. Saya di sini tidak membahas tentang apakah motif dari almarhum, apakah itu motifnya memang mengakhiri hidup atau memang untuk meredakan rasa nyeri yang berkepanjangan, karena memang ada riwayat almarhum itu memiliki saraf kejepit. Dari berita seperti itu, saya tidak tahu pasti. Tetapi sebenarnya fungsi obat itu tidak untuk meredakan nyeri. Tetapi memang obat anestesi yang lain, kayak misalnya propofol, kemudian ketamin, ataupun fentanyl, memang ada fungsinya untuk meredakan nyeri. Apakah sebelumnya almarhum juga sudah menyuntikkan obat tersebut di rumah sakit pun saya juga tidak paham. Saya di sini bukan menyoroti masalah ini apakah pembulian ataukah bukan, karena toh itu akan dibuktikan oleh yang berwajib, termasuk silang dengan pihak dekan universitas, rumah sakit maupun dengan Menteri Kesehatan ya. Yang saya sorotin di sini adalah masalah penggunaan obat tersebut di luar lingkungan ruang operasi maupun di luar lingkungan rumah sakit. Tata kelola manajemen obat dari instalasi farmasi kemudian masuk ke ruang OK harusnya stok omnamnya harus jelas. Bahkan pengambilan obat dari instalasi farmasi, terus kemudian penggunaannya itu dilaporkan secara detail. Harusnya ada SOP-nya. Ketika obat tersebut tidak habis atau tidak digunakan, harusnya dikembalikan lagi ke instalasi farmasi. Dan apabila obat tersebut tidak digunakan full, misalnya satu ampul tidak digunakan sepenuhnya, harusnya sisanya pun dikembalikan. Dan kemudian pembuangannya atau pemusnahannya itu mengikuti SOP. Dan itu harus ada berita acaranya. Apakah itu oleh supervisor atau terkait dengan bagian pelayanan medis dengan instalasi farmasi, tapi harusnya ada tanda tangannya. Jadi ketika masuk dan keluarnya obat itu disiplin, tercatat secara administratif, kemungkinan kelolosan tidak terjadi. Karena kemungkinan terjadinya misuse atau penggunaan yang tidak benar itu bisa terjadi dan itu bisa mengakibatkan hal yang fatal. Dan itu bisa terjadi di hampir seluruh rumah sakit dengan ruangan operasi. Jadi saya cuma mengingatkan rekan-rekan, entah nakes, dokter, perawat anestesi, penata anestesi, sebaiknya hati-hati dalam penggunaan obat tersebut. Karena biasanya ketika orang menggunakan hanya 5 cc misalnya, karena rasa nyeri yang tidak tertahankan dan gabungan dengan tekanan, entah itu depresi, tekanan mental, yang biasanya misalnya masuk 2 cc, ketika masih ada sisa 1 cc pun akan dimasukin. Karena ketika hanya dalam porsi kecil dosis obat itu bisa menyebabkan hal yang fatal, itu bisa terjadi karena ada multifaktorial yang terjadi sebelumnya. Apakah orang yang menyuntikan tersebut itu memiliki kelelahan fisik dan mental luar biasa, apakah sebelumnya sakit, apakah sebelumnya ada gangguan pernapasan, karena efek obat rocuronium tersebut itu bisa menyebabkan paralisis. Karena obat itu memblok saraf ke otot. Nah, sedangkan otot itu termasuk otot pernapasan. Ketika otot pernapasannya berkurang fungsinya atau berhenti, otomatis akan terjadi gagal nafas, hipoksia, hipoksemia, dan kemudian terjadi hal yang fatal.